Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, Pak Guru sudah bariskan, langsung masuk ke dalam kelas. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari hati. Oke, jadi pada pertemuan pada pagi hari ini sebagai manusia yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, baiknya kita berdoa dan Pak Guru akan menunjuk si Reno untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan Reno. Sebelum kita mulai ini kita berdoa untuk kamar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali Reno. Terima kasih. Ya, jadi memang untuk memulai semua kegiatan kita harus diawali dengan berdoa. Mau kegiatan apapun itu harus dimulai dengan berdoa. Jadi agar apa kita meminta kelancaran dan juga keselamatan. Ya, jadi sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru akan mengabsensi kalian. Jadi kalian menyimak ketika Pak Guru memanggil nama langsung segera angkat tangan. Oke? Rizky, Daniel, Mari Pak. Arlan, Mari Pak. Arif, Mari Pak. Esti, Sarah, Marinda, Mari Pak. Rendini, Albertina, Selina, Nurmala, Serina, Wawan, Mari Pak. Jackson, Mari Pak. Arlan, Norwin, Mari Pak. Versenisa, Novelius, Mari Pak. Reno, Mari Pak. Agus. Mari Pak. Ya, jadi bersyukur hari ini semua sudah masuk ke kelas, semua lengkap. Jadi bisa melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, oke, kita kemarin sudah Pak Guru berikan materi permainan bola besar, khususnya di bola voli. Jadi seperti yang kalian kemarin kalian sudah mempraktekkan dan juga Pak Guru sudah menilai untuk materi bola voli. Jadi semua kendala juga sudah kalian pecahkan untuk gerakan passing atas dan passing bawah. Jadi gerakan sebenarnya masih ada gerakan lain lagi. Sebenarnya cuma yang paling dasar adalah yaitu merupakan passing atas dan juga passing bawah. Nah, Pak Guru akan melanjutkan materi selanjutnya masih mengenai permainan bola besar, yaitu materinya apa? Sepak bola. Pasti rata-rata semua sudah pernah ikut memainkan dan juga menonton permainan sepak bola. Nah, di dalam permainan sepak bola pasti bisa berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti apa dalam kegiatan sehari-hari? Menyangkut permainan sepak bola. Contohnya seperti apa pada saat apa? Berlari. Terus melempar mangga. Terus melompat, mungkin melompat pada saat mau mengambil sesuatu atau mungkin pada saat kalian di berpakaian gitu. Jadi bisa berlari, bisa kalau misalnya kalian berlari mungkin berlari dari dalam rumah ke keluar rumah, itu bisa masuk ke dalam permainan sepak bola. Karena memang dalam teknik dasar sepak bola ada berlari, ya paling dasar. Oke, jadi sebelum Pak Guru lanjut ke materi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, ya.
bentuk rasa cinta kita kepada tanah kita. Jadi patutnya kita ya naikkan syukur. Jadi bisa merdeka seperti sekarang ini, anak-anak bisa bersekolah dengan bebas, dengan rajin, dengan baik. Karena apa? Berkat jasa para pahlawan. Oke, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Jadi langsung kita masuk ke materi. Sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru akan menjelaskan ada beberapa hal yang cukup penting mengenai proses pembelajaran. Jadi seperti kalian lihat itu ada kompetensi dasarnya yang harus kita penuhi. Oke? Jadi ada yang pertama itu dalam pengetahuan. Jadi menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikannya. Jadi menyusun rencana perbaikan apabila ada gerakan yang kurang tepat, disitulah nanti kita mencari masalahnya harus seperti apa yang tepat. Ya. Lalu kedua ada keterampilan. Jadi keterampilan di sini kalian harus mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Ya, nanti di dalam proses pembelajaran pasti ada kita berdiskusi, terus mempresentasikan apa yang kita dapat. Oke? Bisa? Bisa. Linda? Ya, oke. Lanjut. Nah, ini ada indikator pencapaiannya. Jadi yang harus kita capai di dalam pengetahuan, kita harus menganalisis prosedur kombinasi pola gerak menendang bola. Nah, di dalam materi ini kali ini dalam sepak bola ada beberapa gerakan yang harus kita pahami. Yang pertama, gerakan menendang bola bagian dalam. Lalu kedua ada gerakan menendang bola bagian punggung kaki. Lalu yang terakhir menggunakan ujung kaki. Jadi ketiga sub ini kita harus memahami seperti apa gerakannya, seperti apa gerakan awal sampai gerakan akhir. Lalu di bagian keterampilan mempraktekkan prosedur kombinasi pola gerak menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, lalu menggunakan punggung kaki dan juga menggunakan ujung kaki. Ya, itu nanti pada saat itu ada penilaian pada saat di lapangan. Adapun tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang menggunakan model problem based learning. Jadi yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan, peserta didik dapat mengamati video tentang materi sepak bola. Peserta didik dapat menganalisis gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan menggunakan punggung kaki dan juga menggunakan ujung kaki. Jadi dapat mempraktekkan, ya.
dengan gerak yang baik, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Ya, nanti pada saat kita melakukan proses pembelajaran, Pak Guru pasti akan mengambil penilaian. Nah, penilaiannya itu ada 3 aspek. 3 aspek. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti Pak Guru amati kalian seperti apa. Apakah aktif, apakah mengantuk, apakah bermain, ya. Jadi Pak Guru akan lihat untuk sikapnya. Lalu yang kedua ada nilai pengetahuan. Dalam nilai pengetahuan nanti Pak Guru akan memberikan soal uraian yang akan kalian pecahkan soal itu, ya. Dan lembarnya nanti Pak Guru akan bagikan. Oke? Nah, terus yang ketiga ada penilaian keterampilan. Keterampilan nanti pada saat kita mempraktikkan di lapangan. Jadi Pak Guru akan mengambil nilai, kita mencoba dulu gerakannya seperti apa, lalu nanti Pak Guru akan mengambil nilai pada saat itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum? Oke, langsung masuk ke pokok pembahasan. Seperti yang kalian tahu, sepak bola pasti bermainnya di mana? Di lapangan. Karena sepak bola tidak bisa bermain di tempat yang sempit, tidak bisa. Jadi harus bermain di lapangan. Iya, namun sepak bola adalah merujuk pada permainan yang dilakukan oleh 2 tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang. Jadi sebanyak 11 orang untuk sepak bola. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Sepak bola 11 orang, kalau futsal 5 orang. Jadi harus bisa dibedakan. Jangan sampai kalian bilang futsal itu sepak bola juga. Jadi harus ada pembedanya. Kalau misalnya futsal dalam ruangan itu harus berjumlah 5 orang. Tapi kalau dalam sepak bola harus berjumlah 11 orang. Di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan dalam pengertian sepak bola. Kemudian permainan ini melibatkan pergerakan unsur fisik. Jadi unsur fisik ada, unsur mentalnya ada, motorik kasar dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Jadi dalam sepak bola tidak bisa melakukan permainan secara individu. Jadi harus apa? Bekerja sama, ya. Jadi harus bekerja sama. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk, bola yang digunakan berbentuk apa? Oval atau bulat. Jadi kalau misalnya bolanya segitiga bagaimana? Tidak bisa, caranya tidak bisa apa? Tidak bisa menggelinding. Nah, jadi kenapa harus memakai bola yang berbentuk oval atau bulat? Di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki. Jadi dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Jadi semua pemain harus menggunakan kaki untuk menendang bola, untuk mengontrol. Yang boleh memegang bola cuma penjaga gawang, kiper. Momen dan peristiwa dari pertandingan sepak bola memang memberikan kesan yang tidak terlupakan dan selalu menarik perhatian untuk dilihat gerakan demi gerakannya. Jadi tidak salah sepak bola menjadi salah satu olahraga favorit di dunia. Menjadi salah satu olahraga favorit di dunia. Karena memang dalam sepak bola untuk fansnya saja sudah sangat banyak. Jadi Pak Guru mau tahu coba mengenai pengetahuan kalian tentang sepak bola. Coba sebutkan beberapa tim yang ada di Indonesia. Klub-klub. Kira-kira di Indonesia ada tim apa saja? Persija, terus Arema, Persipura. Suaranya keras sedikit, Pak Guru tulis. Bali United. Terus Sarah. Ayo, tim-tim di Indonesia. Klub sepak bola di Indonesia. Ada tadi Persija, Persipura, terus Persib Bandung, terus Barisan ini belum ini. Ayo apa? Di Indonesia. Ya kalau timnas itu yang membela negara. Jadi yang tidak apa-apa, tidak ada jawaban yang salah. Jadi itu yang harus bertanding mengikuti ajang dunia atau ajang Asia. Jadi kalau yang untuk itu sudah lain lagi
tingkatannya. Tapi kalau dalam Indonesia tadi seperti teman-teman kalian bilang, ada Persipura, Arema, Persib Bandung, dan itu yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, lalu coba kalau misalnya tim-tim yang berada di luar negeri, klub-klub Argentina itu negara, yang klub-klub Barcelona, ya Madrid, Manchester United, Juventus, banyak kan? Berarti kan memang kita harus minimal itu kita harus paham dalam sepak bola ini ada apa saja dalamnya. Ya. Nah, terus kalau misalnya itu tadi klub-klub, coba masuk ke pemain-pemainnya. Kira-kira pemain yang kalian tahu itu siapa saja? Cristiano Ronaldo, terus Messi, Mbappe, Neymar, terus Dybala, Marcelo. Itu yang pemain luar. Coba kalau pemain Indonesia. Buasa-Losa. Siapa? Ikan Buaya. Terus Ortisan Salosa. Terus Bambang Pamungkas. Nah, dan masih banyak lagi. Oke? Jadi itu ya. Nah, kita sudah masuk ke menendang menggunakan kaki bagian dalam, menendang dan ujung kaki itu yang seperti apa. Jadi untuk gerakannya biar bisa lebih spesifik lagi, itu seperti apa gerakannya. Bukunya guys buat, jangan masuk di meja. Ya. Jadi di dalam sepak bola ada teknik dasar. Ada teknik dasar dan ada beberapa isinya, itu adalah kaki bagian dalam, punggung kaki dan juga ujung kaki. Nah, di dalam teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam dilakukan dengan cara posisi tubuh harus benar. Jadi posisi tubuh terlebih dahulu yaitu menghadap ke arah bola. Karena tidak mungkin yang kita tendang itu pasti bola. Jadi otomatis yang kita lihat itu yang pertama harus bola duluan. Kemudian kaki yang akan digunakan untuk menendang sedikit diteguk dan kaki tumpu menahan bola. Jadi pada saat mau menendang sedikit diteguk. Jadi pada saat mau menendang kaki dalam pasti otomatis sedikit diteguk. Karena tidak mungkin kita melurus ini baru diayun. Jadi harus sedikit diteguk. Tidak bisa lurus. Nah, kaki dibuka ke arah biar lalu mengayunkan kaki ke belakang untuk bersiap menendang bola. Jadi pasti diayunkan kalau namanya menendang, ya, teguk terus agak diayunkan. Condongkan tubuh ke bagian depan untuk menahan keseimbangan dan untuk membuat tendangannya jauh. Jadi kenapa memang harus pada agak condong ke depan? Karena kalau misalnya kita posisi kaki ke belakang baru kita posisi badan ke belakang, pasti otomatis keseimbangannya tidak ada. Karena kaki sudah ke belakang, otomatis badan secara otomatis pasti ke arah depan. Jadi apa untuk menjaga keseimbangan. Pastikan saat menendang bola juga menggunakan kekuatan otot perut dan lakukan tendangan sekeras mungkin agar hasil tendangan dapat maksimal. Namun Anda harus tetap rileks supaya hasil tendangan dapat terkontrol sesuai target. Ya, untuk kaki bagian dalam, kira-kira ada masalah? Belum ada masalah. Oke, lanjut. Untuk menggunakan punggung kaki, jadi sikap awal tubuh berdiri menghadap bola. Kaki kiri atau yang digunakan untuk menunggu diletakkan di samping bola dengan sedikit menekuk lutut. Jadi posisinya masih sama seperti posisi tendang menggunakan bagian dalam, tapi ini menggunakan punggung kaki. Kira-kira punggung kaki yang sebelah mana? Bagian atas kaki, ya, bagian atas kaki. Ini nih, dia punya bagian atas itu namanya punggung kaki. Karena kaki itu dari mata kaki ke bawah, bukan dari sini ke bawah. Jadi ada ini mata kaki. Ini namanya kaki. Nanti kamu ini kamu bilang kaki lagi. Bukan. Nah kalau dari atas ke bawah itu namanya tungkai kaki. Tungkai kaki. Ya, ini kalian baru tahu ini, toh? Jadi itu dari sini sampai ke bawah tungkai kaki, dari mata kaki ke bawah jari-jari kaki itu namanya kaki. Oke lanjut.
Kedua tangan rileks untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pandangan mata fokus ke arah bola. Tekuk di bawah pergelangan kaki akan digunakan untuk menendang bola. Ketika menendang, tekuk menghadap ke depan lutut kaki kanan atau yang digunakan untuk menendang dan ayunkan dari belakang ke arah bola. Kemudian sentuhkan kaki pada bola bagian belakang. Jadi misalnya ini bola. Jadi misalnya bola di tanah, jadi posisi kaki ini anggap kaki ya. Jadi pada saat melakukan tendangan menggunakan punggung kaki, itu ambilnya di bagian belakang bola, belakang kaki, belakang bola, ya, belakang bola. Bukan dari samping kanan, bukan samping kiri, apa atas. Kalau tenang bagian atas, pasti bola masuk ke tanah. Jadi kalau misalnya dari belakang menggunakan punggung kaki, pasti bola lurus ke depan. Oke. Setelah menendang, tumpukan berat badan ke bagian depan. Jadi pada saat selesai menendang, jadi otomatis badan langsung ke depan. Oke, itu mengenai punggung kaki. Langsung lanjut ke ujung kaki. Kaki tumpu sedikit ditekuk dan ujung jari menghadap ke depan. Jadi sedikit ditekuk menghadap ke depan ini, jari menggunakan ujung sepatu. Ya. Kaki sepak diangkat ditekuk dan membentuk sudut runcing. Sudut runcing, ya. Jadi kayak macam dompa gai, ya. Ayunan dilakukan dengan jalan meluruskan kaki sepak lutut. Meluruskan kaki. Langsung meluruskan kaki untuk menggunakan kaki bagian ujung. Ujung sepatu merupakan bagian yang bersentuhan dengan bola. Jadi sudah ada 3 item yang Pak Guru berikan. Pertama apa tadi? Menendang. Dalam. Terus yang kedua? Dan punggung kaki. Terus yang ketiga? Kaki. Jadi ada bagian dalam, punggung dan juga ujung kaki. Oke. Ya, Pak Guru mau kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin melalui video ini. Jadi kalian nanti pada saat menonton video ini, ya, kalian tulis apapun itu yang ada dalam pikirannya kalian tentang pertanyaan apapun itu mengenai video yang sudah kalian amati. Oke? Jadi minimal 1 pertanyaan, apa 2 pertanyaan, apa kalau misalnya lebih lagi lebih luar biasa. Jadi minimal 1 orang harus ada 1 permasalahan yang kalian tulis di kalian punya kertas, punya buku, ya. Jadi melalui amati video ini kira-kira biar tendangannya bagus bagaimana, biar bolanya bisa lurus itu bagaimana. Jadi kan pasti kan kita bisa mempertanyakan itu, ya. Oke. Jadi tolong simak videonya baik-baik. Akan saja melakukan tendangan menggunakan kaki bagian dalam. Yang posisi kakinya, ya, itu tadi menggunakan kaki bagian dalam. Berikut menggunakan punggung kaki. Ayunan kakinya didorong. Nah. Bukan ya. Nah, ini kaki bagian ini bukan. Nah, ini menggunakan ujung kaki.
gerakan gambarnya. Ya, lihat. Pergerakan bolanya lihat. Oke. Jadi Pak Guru rasa sudah cukup. Jadi kalian bisa memikirkan beberapa pertanyaan yang mungkin mengenai 3 permasalahan itu, ya. Jadi ada mengenai gerakan tadi menggunakan kaki bagian dalam dan juga menggunakan kaki punggung kaki dan juga ujung kaki, ya. Kenapa? Setiap pada saat dia melakukan pasti tumpuan kakinya berada di samping bola. Jadi tidak mungkin pada saat bola di sini kita masih ada bola di sini, kaki di sini, tidak mungkin untuk kaki tumpuan. Jadi harus di sekitar bola. Kalau misalnya dia kidal, pasti tumpuannya di sebelah kanan karena dia kidal, ya kan? Tapi kalau misalnya dia kadal, berarti kaki tumpuan di sebelah kiri. Oke? Ya. Jadi Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian membuat pertanyaan apapun itu mengenai yang masih berhubungan dengan materi yang sudah kita lihat tadi. Oke? Jadi buat secara individu dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya, ya. Oke, bisa Jackson? Nah, udah melambung. Oke, silakan. Kamu kasih waktu 2 menit. Silakan 2 menit. 2 menit aja. Marina, 2 menit. Mengenai 3 pokok pembahasan dan terserah kalian mau membuat pertanyaan seperti apa yang mungkin kalian belum terlalu pahami, kalian isi di situ. Apapun itu. Nah, jangan apa, pikir sendiri. Apapun itu. Ya, 1 menit lagi. Jadi apa-apa yang mungkin menyebabkan kenapa tendangannya nanti bisa menjadi miring, apa mungkin dari posisinya, ya. Jadi kan memang ada posisi awal, posisi bagian pertengahan sama posisi akhirnya. Ada 3 materi kan. Oke, cukup. Selesai tidak selesai sudah cukup. Ya, kalian sudah membuat pertanyaan secara individu. Sekarang Pak Guru mau membentuk kelompok. Jadi membentuk kelompok dari hasil kalian membuat pertanyaan secara individu tadi, setelah kalian mengamati video tadi dan juga materi yang sudah Pak Guru kasih, kalian kumpulkan menjadi satu. Jadi kalian diskusikan, digabungkan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti pada saat itu sudah selesai kalian mengumpulkan semua dalam bentuk kelompok, langsung nanti dipresentasikan, ya, diungkapkan bahwa yang saya dapat mengenai materi ini yaitu ini. Ya, utarakan. Jadi sepak bola begini, dia punya bagian dalam begini. Ada beberapa yang sesuai pendapat saya. Kalau mau bagus tendangannya harus begini. Jadi biar ada saling berinteraksi, berdiskusi dengan kelompok lain. Oke? Jadi Pak Guru pagi nanti kelompok 1 2 baris bangku ini, kelompok 2 2 baris bangku ini, kelompok 3 baris 2 ini, ya, bisa? Bisa. Oke, dikasih geser bangkunya.
Pur kasih waktu 3 menit berdiskusi. 3 menit. Ayo, 3 menit. Ayo silakan 3 menit. Disatukan pemikirannya. Jadi semua pemikiran digabungkan menjadi satu. Itu banyak sekali yang bisa dijadikan pembahasan. Ada 3 item itu. Jadi jangan cuma menyangkut ke dalam gerakan-gerakan dasarnya. Bisa juga kalian masukkan apa yang mempengaruhi dari gerakan itu. Gitu kan bisa juga. Bebas. Pokoknya kalau bisa berdiskusi itu bebas. Yang penting masih berhubungan dengan pokok materinya. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nanti kelompok lain bisa menanggapi atau memberi masukan kepada kelompok lain, ya. Jadi pada saat kelompok temannya mempresentasikan, boleh menambahkan, boleh menanggapi, atau boleh memperbaiki kelompok hasil kerja kelompok lain. Jadi biar kalian mendapat info-info terbaru lagi, ilmu-ilmu yang baru lagi. Oke, cukup. Ya, ayo. Yang kelompok mana yang mau presentasi yang kedua? Presentasi kan di tempat masing-masing saja, tidak perlu maju. Di tempat masing-masing saja. Mengutarakan bahwa hasil diskusi kelompok kami ini. Nanti kelompok lain menyimak dan juga memberikan tanggapan ataupun masukan kepada kelompok lain. Ayo. Silakan kelompoknya siapa duluan? Kelompok 1, 2, atau 3? 3. 3. Kelompok 7 lah. Kelompok 1, 2, 3. Jadi 1 bulan. Ayo kelompok 2. Suaranya keras ya pada saat mempresentasikan. Biar teman-teman yang lain terdengar. Oke, silakan kelompok 2. Lalu mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 ayo, silakan kelompok 1. Ayo, Agus. Ayo, silakan. Ya baik, yang lain menyimak kelompok 1 hasil diskusi kelompok 1 kalian harus menyimak. Jadi biar nanti bisa memberikan tanggapan ataupun masukan pada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil
2. Kemudian kaki yang akan digunakan untuk menendang sedikit teknik, sedikit ditekuk dan kaki ditekuk dan kaki tempuh menahan bola. 3. Kaki dibuka ke arah luar, lalu ayunkan kaki ke belakang untuk bersiap menendang bola. 4. Ayunkan kaki dengan sasaran utamanya adalah bola. 5. Cedongkan tubuh ke bagian depan untuk menahan keseimbangan dan untuk membuat tendangan jauh. 6. Pastikan saat menendang bola juga menggunakan kekuatan otot perut dan lakukan tendangan sekeras mungkin agar hasil tendangan dapat maksimal. Namun Anda harus tetap rileks supaya hasil tendangan dapat terkontrol dan sesuai target. Ya, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1. Mereka mengambil menendang dengan menggunakan Kaki bagian dalam. kaki bagian dalam. Jadi sesuai penjabarannya mereka, kira-kira kalian ada yang mau kasih tanggapan tidak? Tanggapan atau pendapat atau masukan untuk kelompok 1? Ayo silakan. Ada? Tidak ada? Oke, cukup. Beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ayo, silakan. Berdiri. Kelompok 2 sudah siap belum? Ayo. Silakan berdiri. Yang lain menyimak temannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana posisi badan saat melakukan tendangan menggunakan punggung kaki? Baik, posisi badan saat menendang menggunakan punggung kaki. 1. Sikap awal tubuh berdiri menghadap bola. 2. Kaki kiri atau yang digunakan untuk menembus diletakkan di samping bola dengan sedikit menembus lutut. 3. Kedua tangan rileks untuk menjaga keseimbangan tubuh. 4. Pandangan mata fokus ke arah bola. 5. Tekuk ke bawah pergelangan kaki yang akan digunakan untuk menendang bola. 6. Ketika menendang tekuk menghadap ke depan lutut. Kaki kanan atau yang digunakan untuk menendang dan ayunkan dari belakang ke arah bola. Kemudian sentuhkan kaki pada bola bagian belakang. 7. Setelah menendang, tumpukan berat badan ke bagian depan. Baiklah, presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, ada yang mau beri tanggapan? Jadi pokok materi yang dibawa kelompok 2 apa tadi? Menendang, menggunakan kaki bagian punggung kaki. Ya, jadi yang sudah dijabarkan oleh kelompok 2, kira-kira bagaimana? Kelompok 3, kira-kira bagaimana? Ada yang mau ditambahkan tidak? Tidak. Kelompok 1? Cukup untuk penjabaran punggung kaki? Cukup. Oke. Cukup dari kelompok 2, beri aplaus dulu. Ya, terakhir kelompok 3, silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih yang menonton kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasi hasil diskusi kami. Menyangkut pada saat menendang bola dengan kaki bagian dalam, bola harus depan. Ya.
kaki sepakat lutut. 4. Ujung sepatu merupakan bagian benturan yang bola. Baiklah. Sekian dari kami. Ya, jadi kelompok 3 mengambil pokok pembahasannya. Kenapa badan harus dicondongkan ke depan saat melakukan gerakan menendang dengan menggunakan bagian dalam? Karena untuk menjaga keseimbangan tubuh, keseimbangan badan. Lalu yang kedua yang mereka bahas melakukan tendangan menggunakan bagian kaki. Jadi sesuai dengan penjelasan mereka, bagaimana kalian ada memberikan masukan atau tanggapan tidak? Tidak? Cukup? Cukup? Oke, jadi cukup untuk kelompok 3. Dihapus dulu. Oke, jadi perhatian di sini. Dari sini, jadi sudah 3 item yang kalian bahas. Jadi dari semua ketiga item itu kira-kira yang mau dipahami yang mana? Di bagian apa? Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau misalnya sudah jelas, langsung kita kumpul di lapangan, ya. Lapangannya di sini saja, di lapangan sini, ya. Jadi kumpul lapangan situ, langsung baris buat ban besar. Paham? Beres-beres, langsung ke lapangan. Jalan bawahnya di bawah ini. Tinggi ini kan. Ini nanti bisa turun, bisa mundur. Itu isi, SD. Itu namanya. Lama-lama nanti kamu aku kasih nanti lagi. Oke, siap, Drag. Siap, Drag. Tangan, Drag. Geser ke lawan. Jalan lagi, jalan.
gerak. Ada kiri, gerak. Gimana, sehat semua loh? Sehat. Tidak ada yang sakit? Ya. Ya. Jadi kebetulan karena tidak ada yang sakit, jadi tetap harus semangat mengikuti proses pembelajaran. Oke? Ya, jadi tadi yang sebenarnya kita sudah bahas di dalam kelas materi mengenai sepak bola muda. Ya, jadi Pak Guru mau akan melakukan pemanasan permainan, ya, melakukan pemanasan permainan. Di permainannya gampang, sudah ada lapangan mini, jadi kalian bukan bermain bola, jadi saling melemparkan bola, bokover. Yang biasa bokover dengan kaki dalam bola, kita bokover dengan menggunakan tangan, ya, paham? Betul. Laki-laki ada berapa? Laki-laki 95, laki-laki 11 sana 5. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Laki 5 dulu. Perempuan 2, 4, 6, 8, 9. Panjang kita Jadi, ada yang dapat perempuan 4. berapa benda itu? Ya, perempuan 4. Ini sama Nisa di sini. Nah, sisanya sini. Oke, batas lapangan itu dia punya luar itu, Jadi kalau bola out dia dipaksa lagi jadi bola out. Kenapa kalian mundur maju sini? Kita ada satu untuk main bola. Baku lempar baku lempar, baku over bola, usahakan bola ini masuk ke dalam lapangan lawan. Lapangan lawan tidak boleh dipantingkan, tidak boleh. Tidak harus bola selalu di atas, ya, bola di atas, tidak boleh memantul. Kalau bola memantul, bola pindah ke nah, ya. Lari, sambil lari. Berarti bola di tiang lawan.
jauh nih. Tadi siapa? Biar suara jangan terlalu. Apa suara tidak terlalu keras. Nanti bola semua berada di samping poolnya masing-masing. Nanti gerakan sesuai dengan apa? Jadi sudah yang sesuai dengan kalian diskusi dalam kelas, jadi otomatis untuk gerakan semuanya sudah bisa paham. Oke, isi semua di belakang pool. Dibagi 1, 2, dibagi semua. Tidak harus sama rata di depan. Isi lagi bagi buku di sana. Tidak 4 juga tidak apa-apa, yang penting kondisi. Ini. Sini satu. Tidak apa-apa. Ya, oke. Jadi Pak Guru akan menunjukkan bola taruh di setiap pos. Bola taruh di setiap pos. Oke. Perhatikan. Jadi Pak Guru akan memberikan contoh untuk melakukan gerakan tendang menggunakan kaki bagian dalam dulu. Jadi Pak Guru akan memberikan contoh. Coba ke depan dulu. Ya, jadi pada saat kita melakukan, kaki tumpuannya berada di mana? Di dekat samping bola. Jadi untuk melakukan tendangan kaki bagian dalam, tumpuan kaki di samping bola. Nah, terus kaki bagaimana? Ditekuk ke belakang. Lalu diayun. Nah, jadi perkenaan bolanya di bagian mana? Bagian dalam kaki. Bagian kaki dalam. Perkenaan bolanya bagaimana? Di belakang bola. Karena tidak mungkin perkenaan bolanya di atas bola atau samping. Karena kita punya tumpuan, kaki tumpuannya berada di samping bola. Nah, ya. Jadi Pak Guru akan memberikan contoh. Terus badan harus condong ke depan. Jadi pada saat ditekuk sedikit, diayunkan badan agak condong ke depan. Jadi Pak Guru akan kasih lihat gerakan secara utuhnya. Ya. Jadi posisi pasti kan menghadap ke bola. Posisi badan itu menghadap ke bola. Nah, pada saat melakukan sudah tumpuan kakinya berada di samping bola. Satu kali lagi. Nah, jadi posisi awalnya badan harus menghadap ke bola. Pada saat mau melakukan, langsung tumpuan kakinya harus berada di samping bola. Itu langsung sudah secara berkelanjutan gerakannya. Jangan nanti kok pas ujung langsung. Jangan. Itu berkelanjutan. Pada saat melakukan passing, sasaran kemana harus dilihat. Ya, tidak boleh tidak dilihat, harus dilihat. Jadi tumpuan langsung. Nah, jadi biar apa? Mengenai target. Sampai sini ada yang mau ditanya? Siap tidak? Oke, boleh di sini. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kalian melakukan di samping pun tidak apa-apa. Yang penting itu lihat sebagai tanda saja. Kamu tidak usah takut bareng itu, nanti takut. Oke, siap? Yang sana siap menerima ya? Siap? Ya, langsung ke atas. Jangan dikasih ke atas, bola ke atas. Bagian sini yang melakukan semua. Kaki bagian dalam. Ya. Apa sih napal-napalanya saja. Kaki bagian dalam. Tahan, kasih bola tenang dulu baru tendang.
Kaki bagian dalam. Bagus. Kaki bagian dalam. Nah. Tadi ini pelan-pelan Pak. Bola itu benar. Tahan dulu kasih bola dia baru tendang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Setelah kalian mencoba rasanya bagaimana? Mau ada jilat bola. Rasanya bagaimana? Mungkin bisa dikontrol? Bisa. Jadi lebih enak kan? Jadi kalau misalnya gerakannya tepat, pasti bola kita arahkan itu sudah sesuai dengan kemauan kita. Mau arah ke depan bisa, mau arah ke samping kiri bisa, kanan bisa. Ya? Jadi untuk tendangan bola ke dalam tidak ada masalah. Oke, jadi kita mencoba lanjut ke tendangan menggunakan bagian punggung kaki. Ini menggunakan punggung kaki. Tadi kita sudah mencoba kaki dalam, sekarang menggunakan punggung kaki. Jadi posisinya masih sama. Ketika mau melakukan, badan itu menghadap ke bola. Jangan buru-buru. Lihat bola sudah tenang, lalu melakukan tendangan. Nah, untuk kaki menggunakan punggung kaki, posisi tumpuannya masih sama, berada di samping bola. Perkenaan bolanya di bagian mana? Atas kaki, punggung kakinya, ya. Jadi perkenaan bolanya di sini. Gini. Ya, beda dengan ujung begini ya. Punggung. Perkenaan gini. Jadi otomatis bola akan lurus. Jadi kakinya posisi kakinya begini perkenaannya. Harus dengan menggunakan ayunan. Ya, menggunakan ayunan. Jadi Pak Guran kasih lihat secara utuh gerakannya. Di posisi menghadap bola, lalu melakukan tumpuan langsung. Ya, menggunakan punggung kaki. Ya, begini. Ya, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Itu menggunakan punggung kaki lain. Jadi kita menggunakan punggung kaki. Yang di belakang paham? Paham. Ya. Jadi menggunakan punggung kaki. Oke, kita coba. Coba saja. Pelan-pelan. Siap. Baik. Baik. Ayunan. Ya. Pelan-pelan. Tumpuannya ingat di samping bola kakinya. Ya. Tapi kasih gerakannya secara lanjut aja kelihatan banget. Good. Ayo. Coba. Hesti. Ujung apa punggung kaki. Kasih bola tenang dulu baru kau mundur sedikit. Pas aku masih di atas bola baru kau tendang. Ya. Itu supaya ortisan salutan. Wah. Yoi. Ada kayak ini.
Nah, ada sebelah tenang dulu. Ya. Nah, ada beberapa yang masih ada beberapa yang coba menggunakan kaki. Cuma pada saat setelah berpedi sudah bisa menggunakan punggung kaki. Jadi kalian bisa membedakan bagaimana pada saat kalian melakukan yang bagian dalam dengan punggung kaki ada perbedaannya tidak? Ada. Kayak bagaimana perbedaannya? Coba ya, angkat tangan berbicara. Angkat tangan langsung. Perbedaan tidak? Ada. Rasanya beda tidak? Maksudnya pada saat kesulitannya dalam menendang menggunakan dalam atau menggunakan punggung kaki itu kesulitannya apa? Bisa dibedakan tidak? Karena sudah mencoba dua-duanya, no? Kira-kira kesulitannya di bagian apanya? Ayo, bicara. Tidak usah takut salah, tidak ada jawaban yang salah. Pada saat? Bicara kelas itu. Pada saat? Pada saat? Pada saat menendang bola? Ya. Kenapa dia? Kenapa? Bagian punggung kaki lebih susah. Terus bagaimana biar selesai itu bagaimana? Biar bisa, biar benar bagaimana? Harus bagaimana? Tapi harus banyak belajar. Bilang suruh makan saya ganti. Apa? Jadi posisi yang Seberapa yang jam aman, nih? posisi yang betul, yang nyaman. Jadi kalau misalnya teknik dasarnya sudah gerakan awalnya sudah betul, pasti nanti pada saat melakukan gerakannya lebih leluasa, lebih nyaman. Ya, kita sudah mencoba dua-duanya, jadi sudah tahu cara membedakannya. Kita masuk yang terakhir menggunakan kaki. Tangan menggunakan kaki. Mari bola satu. Nah, jadi harus ada perbedaannya. Menggunakan punggung, perkenaan bola kita pasti rasa. Ya. Bola ini kena mana? Punggung kaki tidak ada rasa, berarti hati juga tidak ada rasa. Ya. Jadi kalau selama hati masih ada rasa, berarti kaki juga bisa rasa. Biasanya yang jomblo-jomblo itu tidak paham. Ya, oke. Jadi menggunakan punggung, perkenaan bola bagian atas ya. Kalau menggunakan tendangan menggunakan ujung kaki, perkenaan bola di ujung sepatu. Ini di ujung sepatu. Perkenaan bolanya juga di bagian belakang bola. Jangan cungkil, jangan. Nanti kau bilang itu bukan kaki, itu cangkul. Ya, jadi harus menggunakan ujung kaki.
belakang, biar belakang kamu bisa lihat kan ada belakang. Maju sedikit boleh Ren. Ya. Ujung kaki, tumpuannya masih sama, berada di samping bola. Jadi kalau yang misalnya kidal berarti dia kiri, tahu? Kadal berarti kanan. Jadi berhubung huruf kadal, jadi tumpuan kaki sebelah kiri bola. Ya, sudah. Ujung kaki. Ya. Itu panjang. Jadi ayunan, masih ayunan. Ya, ayunan. Itu panjang. Jadi perkenaan bolanya pasti di belakang bola. Oke? Sampai sini masih paham? Paham. Masih ya? Ya. Ini bilang paham ya pas lakukan langsung. Ya, ujung. Panjang. Ujung. Ya. Oke, bisa? Bisa. Coba ya. Cepat, aku. Sana, saya. Yo. Bola sana sini. Bola di laut sini. Buka. Belum. Bola sebelah kanan. Oh, itu harus sudah. Si siapa Mawar pos sebelah sini? Mawar. Arah sana. Mawar sini melatih sana. Sudah. Oke, siap. Ujung kaki. Kuat. Ujung. Yang cungkil lagu. Ayun kaki itu. Ayun. Ancang-ancang. Di belakang. Ujung kaki. Kaki ujung nih. Pakai mata. Pakai mata. Nah, pandangan ke arah bola. Mata harus ke arah bola. Pandangan mata harus ke arah bola. Jadi kalian sudah melakukan di semua itu, pasti sudah tahu apa yang jadi perbedaan, yang mana bagian mana yang ada kesulitannya, ya kan? Kita sudah melakukan langsung. Kira-kira
Larinya bola. Berarti masih miring. Kenapa bisa masih miring? Kira-kira kenapa? Salah? Klasifikasi belum siap. Oke, jadi nanti bagian itu kita membahas pada saat setelah kita melakukan pendinginan. Jadi kita melakukan pendinginan sebentar agar apa? Kembali ke suhu yang normal. Jadi kita mau pendinginan. Jadi ini sudah ada 4, jadi Pak Guru mau pasangan. Ya, jadi bisa ada tangga, ada di sana. Yang perempuan sama perempuan. Oh tidak satu pasangan. Tidak ada gerakan yang pegang-pegang sembarangan. Oke, sudah berpasangan. Ini. Nah, ya ada. Pas, tidak lebih satu. Ini lebih satu dan Pak Guru sini. Dia bawaan saja. Pak Guru saja, Pak Guru. Ya contohnya. Pegang ini, pegang apa? Udah masing-masing. Oh ini aja. Pegang motor. Pegang laki-laki dulu. Ikut boleh, pegang mata. Pegang pundak masing-masing, pegang pundak pasangannya. Turun, kaki buka lebar. Turun. Hitung. Satu kali lama. Tarik turun saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan ketemu kaki kanan. Arah. Kaki kanan ketemu kaki kanan. Kanan. Miring. Oke, pegang tangan. Hello, kulit sana. Lihat. Pegang tangan. Tarik. Turun ke bawah. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. jalan. Kiri. Siap. Tarik kasih ke bawah. Kaki lebar ke belakang. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 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 Angkat kaki kanan pasangannya. Angkat kaki kanan pasangannya. Kasih lurus. Ya. Jangan kasih naik tinggi. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Bikin bentuk barisan kayak tadi. Apa? Kumpulkan itu pun. Kaki lurus. Udah sampai nanti varises sudah di leher. Kamu pernah lihat varises sudah di leher tuh? Lihat nih. Lihat dia tidak? Mau. Mau nanti Allah yang bikin. Varises di leher. Oke, jadi dari kesemua tadi kalian sudah melakukan, jadi otomatis sudah tahu kesulitan apa yang ada, ya kan? Jadi ketiga yang paling susah tadi yang ada kesulitannya kalian lakukan di bagian menggunakan punggung kaki. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa agak kesulitan di dalam menendang menggunakan bagian punggung kaki? Kenapa? Tadi siapa?
tidak ini? Darwin bilang kenapa tadi? Apa? Arahnya bola. Arah bolanya susah dikendalikan. Kenapa bisa susah dikendalikan? Posisi kaki belum siap, posisi kaki kurang tepat, ya kan? Nah, jadi keseimbangan badan. Jadi makanya kenapa bola susah diarahkan. Jadi kalau misalnya mau bisa diarahkan, otomatis tumpuannya juga harus tepat di samping bola. Perkenaan bolanya mas menggunakan punggung. Nanti kesulitannya cuma di bagian punggung kaki. Yang lain aman. Nah, jadi ke semua item tersebut itu masuk menjadi salah satu teknik dasar dalam menendang di sepak bola. Jadi Pak Guru harap kalian tetap mengingat-ingat itu, dan sebelum itu nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja ini yang Pak Guru tadi bilang untuk menilai pengetahuan tadi, ya, untuk menilai pengetahuan. Jadi nanti kalian bawa pulang, itu besok dikumpulkan ya. Pak Guru mau besok dikumpulkan, karena itu nanti menjadi data untuk Pak Guru, untuk Pak Guru kirim ke sana, ya. Jadi kalian kerjakan cuma ada 3 nomor saja. Jadi tulis nama, baru kerjakan ada 3 nomor. Tulis langsung jawabannya di situ. Ya. Oke, jadi nanti itu ada tugas pengetahuannya, tolong dikerjakan baru besok di ya. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi? Cukup? Oke, berdiri. Diisi boleh, biar jangan ada yang ini. Tinggi-tinggi depan. Ya. Mawar. Oke, jadi kegiatan pada pagi hari ini sudah selesai, dan untuk materi berikutnya kita masuk ke dalam permainan bola basket. Jadi berikutnya bola basket. Jadi Pak Guru harap kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi sebelum Pak Guru tutup, mari salah satu memimpin doa sebelum kita menutup. Mari teman-teman, Bapak Guru sebelum kita tutup aktivitas kita baik hari ini, mari kita berdoa kepada agama dan berdoa. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke, siap gerak. Yang depan gerak. Tegak gerak. Tanpa penghormatan, balik kanan, bubar, jalan. Oke, mari terus. SMK 2 bisa. Cici tuh beda dari yang lain. Nih, besok kedua, iya.